Oke, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi sama gua. Eh, gua mau bahas soal penerapan matematika ya. Ini kita sebut paket R2 gitu ya. R1 kemarin udah kita bahas. Tapi nanti di sesi akhir gitu ya, di paket R2 ini nanti kita kasih soal SNBT 2023-nya gitu ya, soal aslinya gitu ya. Jadi kita kasih ada beberapa soal SNBT 2023, beberapa kasus kayak misalnya kemarin SNBT 2023 salah satu kasus yang gue anggap sulit adalah kasus ketika ada sumur gitu ya. Yang soal masalah sumur, air sumur yang mengering karena kemarau. Nanti ada beberapa kasus ini nih. Terus kasus kedua yang kita ambil di SNPT 2023 itu tentang kemarin itu tentang di soal terakhir. Nah nih, tentang persamaan tiga variabel gitu ya. Nanti kita bahas ada beberapa soal, sisanya tinggal prediksi-prediksi gitu ya, soal penerapan matematika. Oke. Tapi sebelumnya kalau emang kalian masih minat buat join kelas premiumnya, kita masih buka ya kelas premiumnya. Kita masih buka. Silakan kalau emang masih minat join kelas premium, kita DM aja ke Twitter gua. Atau nanti kita bikin eh, pertemuan khusus gitu ya. Jadi gua ada dua kelas, ada yang premium. Kalau kalian mau bahas gitu, ini sampai UTBK kelasnya. Atau kita mau satu pertemuan, kita akan bahas 5 pertemuan dengan bahasnya soal asli SNBT gitu ya. SNBT 2023 kita bahas. Nanti ada kelas baru ya. Nanti kalian pantau Twitter gue. Kita harganya 20.000 per pertemuan. Per Zoom gitu ya. Kalau kalian mau bahas. Khusus untuk soal-soal SNBT 2003 aja gitu ya. Soal-soal aslinya. Kalau emang kalian mau bahas. Oke. Oke, sekarang kita bahas aja langsung ya. Ya, sekarang kita nomor satu. Jadi, soal penerapan matematika itu memang banyak banget soal-soal yang memang mengangkat dari kehidupan sehari-hari kita ya. Di penerapan matematika bisa dari kehidupan sehari-hari. Nah, nanti tinggal gimana caranya dikombinasikan dengan beberapa konsep yang ada di pelajar gitu ya. Bisa dengan matematika, bisa dengan fisika, bisa dengan biologi, kimia gitu ya. Yang ilmu pasti gitu ya, ataupun bisa juga dengan sejarah, bisa juga dengan misalnya geografi dan lain-lain gitu ya. Tapi khusus kemarin 2023 kemarin lebih banyak di matematika dan ada berapa yang kimia gitu ya. Tapi memang paling banyak di matematika kemarin yang gue lihat gitu ya kasus-kasusnya tentang sumur, tentang misalnya sepeda gitu ya, atau misalnya helikopter. Kemarin banyak banget kasus-kasus yang ada di matematika. Oke, bentar. Nah, terus oke, mungkin kita bahas sendiri aja ya. Oke, coba kita bahas. Oke, ini ada teks gitu ya tentang manfaat durian untuk kesehatan. Oke, kalau dari gue biasain untuk baca pertanyaan dulu ya, biar kalian bisa paham fokusnya gitu ya. Kalau kalian baca teksnya kayaknya agak lama gitu ya. Kita baca pertanyaan dulu. Setelah memakan 1 kilogram durian, seorang abang bakso memanfaatkan semua kalori yang terkandung dalam durian tersebut untuk memindahkan gerobaknya yang masa dari gerobaknya 63 kilogram sejauh 10 meter dari keadaan diam. Berapa kecepatan akhir dari gerobak tersebut? Oke, dia bilang ada 1 kilogram. Coba kita cari. Ya nggak? Kita cari angka dari 1 kilogram eh, durian. Dan nanti dibilang ada semua kalori. Gitu ya. Nah, kalau kita baca, nanti kalian ketemu kalimat ini. 1 kilogram sebesar 1.350 kalori. Gitu ya. 1 kilogram itu ada 1.350 kalori. Terus dia bilang dari eh, kalori ini gitu ya akan memindahkan gitu ya, memindahkan gerobak gitu ya, gerobak yang beratnya gitu ya atau masanya adalah 63 kilogram. Nah, karena di sini bentuknya kalori gitu ya, berarti ada suatu hal yang dipindahin. Ini berhubungan sama fisika gitu ya. Karena ada yang dipindahkan, maka kita bisa pakai konsep usaha dan energi gitu ya. Bisa pakai usaha dan energi. Mungkin di SMP kalian udah mengenal rumus EKA gitu ya. EKA adalah
Mungkin kalau kalian belajar ada setengah mv kuadrat, gitu ya. Kemarin udah belajar di SMP seharusnya. Energi kinetik adalah energi untuk dia berpindah, yang untuk dia pindah dari sumbu X gitu ya. Misalnya digerobak, didorong, pindah. Karena ada perubahan kecepatan, maka dia pakai EK, energi kinetik, gitu ya. Maka energinya berbentuk energi kinetik. Oke, energinya adalah setengah mv kuadrat. Kita tahu masanya, kita tanyakan adalah kecepatannya. Terus di sini energi berapa? Nah, kita tahu energinya ini 1035 kalori. Ya enggak? 1350 kalori. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kalori itu bukan satuan usaha umum gitu ya. Satuan ESI. Tapi kita harus bentuknya joule gitu ya. Energi satuannya adalah joule. Nah, ingat bahwa 1 kalori itu adalah 4,2 joule gitu ya. Joule per kalori. Oke, yang ini setengah, masanya 63 kg gitu ya. Terus di sini V kuadrat. Nah, dari sini kita bisa coret kalorinya, maka satunya joule. Sesuai gitu ya satuannya untuk energi gitu ya. Maka kalau kita dapetin 1350 kali 4,2, terus kalau kita dapat V kuadrat gitu ya, 1350 dikali 4,2, 2-nya pindah ke atas, dikali 2, 6,3-nya ke bawah. Begini ya. Nanti V-nya adalah 180 V kuadrat, maka V-nya adalah akar dari 180. Akar 180 adalah 9 kali 20. Ya enggak? 9 kali 20, 9 keluar, jadi 3 akar 20. Oke, jawabannya 3 akar 20. 3 akar 20. Jawabannya A. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari kalian? Biasanya rumus-rumusnya kalau emang nggak dikasih tahu, ya udah diajarkan di SMP gitu ya. Ya misalnya energi kinetik, nyari massa, nyari debit, itu kan rumus-rumus yang memang udah diajarkan di SMP gitu ya. Energi kinetik kan dulu udah diajarkan di SMP ya. 4,2 itu dari 1 kalori itu akan sama dengan 4,2 joule. Ya ini ketetapan. Oke, karena kita maunya bentuknya joule, joule itu satuan untuk energi. Kan ini bentuknya baru kalori. Maka kita kali 4,2 biar satuannya jadi joule. Jadi kalorinya kita kali 4,2. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu? Aman dari kalian? Aman ya? Next, kita lanjut. Sedikitnya kita zoom sedikit biar nomor 50 kita dapetin. Ini nomor 50 kita naikin di atas. Bentar ya. Oke, jika dinyatakan suatu fungsi konsumsi dari durian bentuknya ons, fungsi persentase dari kebutuhan serat manusia yang terpenuhi berdasarkan konsumsi durian. Nah, jadi ini kan ada konsumsi durian itu berapa, gitu ya. Sekarang kita cari kalimat yang mengarah ke konsumsi, gitu ya, konsumsi durian. Di kalimat terakhir, tadi ada kata-kata tadi kan, 1 biji durian 50 kilo, 1 kilogram 1350 kilo. Bagi orang dewasa, ternyata dia butuh segini per hari. Untuk 1 kilonya, sebenarnya sudah memenuhi 60-90% kebutuhan dalam sehari, gitu ya. Nah, terus kira-kira 1 buah durian itu kira-kira berapa? Coba kita baca lagi di atas. Nah, sekarang kalau kita baca lagi, kita baca sekilas saja. Nah, di sini dia bilang 1 buah durian yang kecil itu sekitar 0,6. Ya enggak? Berarti satu durian, ya, 1 durian ternyata hanya 0,6 kilogram. Di sini maunya bentuk ons.
gitu ya. Ingat bahwa 1 kilogram adalah 10 ons. Oke, 10 ons ya. Berarti kalau 0,6 kilogram yang ada di teks, gitu ya, berarti akan sama dengan 6 ons. Oke, kita dapat onsnya. Terus di sini dia bilang di 1 kilogramnya, 1 kilogram durian, 1 kilogram durian ternyata dapat 1350 kalori, gitu ya. Berarti kalau 1 onsnya berapa? Nah, di sini kan karena di sini 0,6, berarti untuk 1 ons, ya enggak, 1 onsnya, ya berarti tinggal dibagi 10 aja. Kan 1 kilogram 10 ons. Kalau 1 ons, berarti kali dibagi 10, gitu ya. 135 kalori. Ya enggak? Oke. Ini kalau kita buat, kita analisis dulu ya, ini kan 10 ons. 10 ons, 1350 kalori. Berarti kalau 1 ons, ini kok 1 ons juga. 10 ons. 1 kilogram tuh 10 ons ya. Oke. Maka 1 onsnya kalau kita bagi 10 dapat 135 kalori. Sekarang dia bilang kebutuhan gitu ya, kebutuhannya adalah 60 sampai 90%. Ya enggak? Berarti minimal dia butuh 60% dari, kan kebutuhannya dia bilang 60 sampai 90%. Ini kita batasin. Maka kita ambil minimal saja gitu ya. Kita ambil yang minimal yaitu 60%. Gitu ya. Oke, kita butuh hanya 60%. Dari berapa? Dari totalnya itu ada ini. Ya enggak? Dari 1350 kalori yang tersedia. Ya enggak? Kalau kita kalikan, berarti dia butuh berapa kalori? 60%, 60/100 dikali 1350. Oke, jawabannya adalah 900 kalori. Nah, kita dapat 900 kalori. Terus di sini dia bilang fungsinya fungsi persentase. Fungsi persentase itu apa sih persentase? Nah, persentase itu berapa persen gitu ya, persentase. Karena di sini artinya persen, artinya apa? Bentuknya pecahan. Ya enggak, berapa persen, berapa gitu ya. Karena bentuknya pecahan, maka dapat fx-nya adalah kita butuh adalah 900 kalori gitu ya. Dengan total 1 onsnya ada 135 kalori gitu ya. Ini yang kita butuh, ini yang 1 onsnya untuk 1 durian gitu ya. Dikali di sini variabelnya x. Oke, kalau kita sederhanakan, maka fx 900 bagi 135 adalah 20/3x. Oke. Terus nanti x-nya di sini x-nya berapa? Nah, kita cari x-nya kira-kira berapa. Ini kan benar dari udah enak gitu ya, udah ada jawabannya. Nih, 20/3. Terus x-nya dari mana? Nah, kita cari x-nya tuh dari jumlah dari durian yang bisa kita makan. Apakah ada di teksnya? 0,6, di sini kan 6 ons ya. Nah, di sini kan 6 ons. Ya berarti karena 6 ons berarti maksimal ya minimal gitu ya. Berarti ada X-nya lebih dari sama dengan 6. Karena 6 ons. 1 ons 135, berarti kalau di sini 6 ons, berarti nilai batasnya adalah X lebih dari sama dengan 6. Selesai. B. Ada yang mau tanyakan dulu dari kalian? Gimana, aman? Aman ya? Next, kita lanjut. Nah, kita punya teks lagi yaitu letusan gunung berapi teridentifikasi. Kita bacain, tanyakan dulu gitu ya.
gunung berapi kelas Kanada ketinggiannya sekian. Oke, terus melontarkan batuan masanya 2 ton. Kecepatannya 100 meter per second, suhunya 60 derajat. Jika percepatan gravitasi adalah sekian, densitas batu adalah sekian, maka ketinggian maksimum yang ia capai, ketinggian batuannya, gitu ya, batuannya nih. Oke, ketinggian batuannya berapa? Nah, kalau dia lihat ketinggian maksimum, gitu ya, kalau kita gambar gunung, nah dia kan misalnya meletus, push, gitu ya, batunya ke atas. Nah, berarti untuk nyari ketinggian batuannya, maka ini kan ditanyakan, nah, berapa nih ketinggiannya? Ya, ya. Nah, dari sini kita tahu, berarti untuk mencari H ini, berarti kita butuh ketinggian dari puncak gunung ke langit, ya. Kan dia meletus ya, dari puncak gunung sampai langit, terus dari tanah ke puncak gunung, ya enggak? Nah, inilah kita sebut misalnya di sini H gunung, maka H adalah H punya gunungnya ditambah H dari puncak gunung ke atas. Gitu ya. Karena di sini ketinggian maksimum, maka di sini ketinggian maksimum untuk dia ke atas. Hmax. Kita sebut Hmax. Gitu ya. Ketinggian maksimum yang bisa dicapai. Gitu ya. Dari awalannya. Oke. Ketinggian gunung nanti bisa kita cari ketinggian gunungnya, tapi kita kalau mau nyari Hmax dulu gitu ya. Kita bisa nyari Hmax. Rumus Hmax adalah P0 kuadrat kali sin alfa per 2G. Ini rumus gitu ya. Ini rumus. Oke, rumusnya. Di kelas 10 kayaknya diajarin, atau di SMP di graf parabola, kayaknya sedikit diajarin gitu ya. Jadi kalau kalian kayak rumus-rumus umum biasanya nggak dikasih gitu ya. Oke, ini kita kasih rumusnya. Terus tinggal masukin gitu ya. Kita punya, kalau kita mau masukin Hmax V0, V kecepatannya dibilang ini kecepatan. Yang V-nya adalah 100 kuadrat. Sin, ya nggak? Sin di sini, ini suhunya kayaknya bukan suhu ya. Kayaknya ini sudut ya. Karena melontar masa pakai suhu ya. Seharusnya sudut ya. Sudut. Tolong direvisi ya. Sudutnya 60 derajat. Sudutnya 60 derajat. Sampai kalau 60 derajat suhunya apa? Celcius atau apa kita nggak tahu ya. Maka kemungkinan nih kayak agak tipe, kayaknya sudut. Yang sudutnya sin 60 ya. Terus di sini 2G. G itu adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi tadi diketahui adalah 9,8. Oke, kalau kita masukin 2 kali 9,8. Oke, sorry, ini sin kuadrat. Ini sin kuadrat. Oke, sin kuadratnya rumusnya. V0 kuadrat sin kuadrat per 2G. Dari sini kita masukin gitu ya. Masukin 100. Di sini setengah akar 3 dikuadratin. Ini kuadrat. Ini kita 2 kali 9,8 gitu ya. Nah, nanti kita dapetin Hmax. Ada yang mau coba bantu perhitungannya? Ada yang mau coba bantu? Kira-kira berapa hasil perkaliannya? Atau misalnya kesulitan, misalnya kalian kesulitan ke angkanya, ya udah dibuletin aja gitu ya. Dibuletin aja gitu ya, 100 kuadrat. Ini dikuadratin, setengah kuadrat seperempat. Akar 3 dikuadratin, 3. Ini kita buletin aja ya, 2 kali 10. Kita buletin aja ya, kalau mau mudah gitu ya. Oke, kalau kita kuadratin, bla 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 bla, coret-coret, nanti kita dapetin 375. Nanti kita buletin ya. Berarti hanya A gunung ditambah Hmax. Hmaxnya dapat, gunung yang bisa kita cari di teks.
Kira-kira berapa H gunungnya di teks? Nah, ini H gunungnya udah dapat ya? Ya nggak? 3.000 sekian. Oke, jadi kita masukin. H-nya adalah berapa tadi? 3718 ditambah 375. Berapa H-nya? 3178 3553. 3553. Cari yang paling dekat dengan angkanya. Sorry, ini 37 ya, 37 31. Sorry, ini 37. Kok 31? 3778 ya? 3718. Ntar salah sedikit. 3718, ini salah nih. Nah ya. 3718 ditambah sekian, dapatnya 4093. Cari yang paling dekat dengan opsinya. Berapa paling dekat opsinya? Yang paling dekat adalah 4101. Inilah jawabannya, B. Oke. Ini kita buletin ya, ini kita buletin jadi 10 aja. G-nya kita buletin jadi 10 biar gampang perhitungan kalian. Oke, jawabannya B. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Aman? Aman ya? Next. Kita lanjut. Dengan masih soal yang sama, dengan soal cerita yang sama tadi ya, tentang gunung. Jika material awan dengan kecepatannya sekian, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh yang tercantum yang ada di teks. Nah, kita harus cari dulu jarak terjauhnya. Jarak terjauh. Ya, kita cari di teks. Yang bilang yang tercantum di teks. Kira-kira jarak terjauhnya berapa? Ada yang bisa ketemu jarak terjauhnya berapa? Berapa meter atau berapa kilometer? Jarak terjauh berapa? Yes, betul ya. Ada kata-kata ini. Memuntahkan material sejauh 130 km. Ya, di teks ada memuntahkan gitu ya. Memuntahkan. Ini kan dibilang material gitu ya. Berarti memuntahkan. Di teks ada memuntahkan material sejauh 130 km. Ya enggak? Berarti jaraknya gitu ya. Jarak dari gunung, misalnya di gunung, dia meletus. Batu ya, misalnya sampai sini. Nah, jarak terjauh dari gunung sampai sini ada 130 km gitu ya. Nah, terus kita punya kecepatan. Kecepatannya adalah 6T dikurang 73. Oke. Di sini ditanyakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh yang tercantum pada teks. Waktu yang dibutuhkan. Nah, karena waktu yang dibutuhkan, kira-kira berapa satuan waktu? Nah, dari sini sebenarnya kita bisa pakai integral gitu ya. Kan ada V, terus S-nya ada 130, gitu ya. Berarti berapa waktu dari persamaan ini ke S-nya 130? Nah, berarti kalau kita buat, karena bentuknya, ini nggak bisa pakai GLBB ya, karena bentuknya persamaan ini. Ketika ada rumus fungsi kecepatan, kita nggak bisa pakai GLBB, tapi pakai integral, di mana jarak adalah integral dari kecepatan. Gitu ya. Oke, ini konsepnya. Misalnya waktunya dari 0, ini kan T-nya dari 0, dari belum meletus, sampai waktunya kita nggak tahu. Nah, ini waktunya kita cari. T-nya misalnya A. Ini enggak, misalnya waktu dia meletus
meletusnya adalah T sama dengan A. T-nya berapa waktu gitu ya. Nah, di sini S-nya dibilang 130, integral dari di sini A, di sini 0, Vt-nya 6T dikurang 73. Gitu ya. Kalau kita integralkan, 130, kita integralkan dulu gitu ya. 3T kuadrat min 73, batasannya 0 sampai A. Kalau kita pindah ruas ke sini, ya enggak, 130 sama dengan masukin A-nya gitu ya. 3A kuadrat dikurang 73, substitusi yang A, gitu ya, dikurang substitusi yang ininya, yang 0. Oke? Bentar, di sini ada A ya. Di sini ada A, sorry. Ini ada A, kalau kita integralin gitu ya. Oke, dikurang yang 0 gitu ya. 3, 0 kuadrat dikurang 73 kali 0. Gitu. Jadi dapat 130 adalah 3A kuadrat min 73A. Nah, dari sini kita pindahin ruas saja. 3A kuadrat min 73A min 130 sama dengan 0. Faktorkan. Di sini 3A, di sini A. Karena di sini 3A kuadrat. Berarti 3A sama A. Berarti apa yang dijumlahin atau dikalikan hasilnya 130 dijumlahkan minus 73. Itu adalah ya berarti plus 5 ya. Kalau langsung gitu ya, plus 5 min 26. Jadi ya, kalau kita cek 3 kali 26 plus 30. Terus 5 kali A ya dapatnya min 5 gitu ya. 3 kali 5 kan sekitar 70-an gitu ya. Maka kita dapat A-nya adalah ini minus 5/3. Ini A-nya adalah 26. Ini TM ya, waktu nggak boleh negatif. Waktu tidak boleh negatif. Waktu tidak negatif. Waktu bentuknya adalah nilainya positif. Makanya ketika di sini A sama dengan negatif, tidak memenuhi. Maka dapatnya adalah 26. Oke, jawabannya A. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kalian? Sorry, di sini harusnya T ya. Kita 73T. Terus di sini nilainya. Oke, aman ya. Next, kita lanjut. Oke, jika diurutkan dari letusan terkecil sampai terbesar, maka itu letusan tersebut yang sepanjang 70.000 tahun membentuk barisan aritmatika. Jika letusan terbesarnya dibilang 39 kali lebih besar daripada letusan ini di Islandia 2010, maka beda aritmatika tersebut berapa kalinya dari letusan tersebut. Nah, di sini bentuknya aritmatika gitu ya. Letusan pertama, terus letusan pertama, pokoknya bentuknya aritmatika. Nah, bentuknya aritmatika. Nah, sekarang jadi masalah adalah berapa kali dia meletus. Biar tahu bentuknya beraritmatika. Berapa suku. Jadi ya, berapa letusan yang ada di teks. Coba cari di kalimatnya, kira-kira berapa kali dia meletus. Silakan dicari. Berapa kali dia meletus gunungnya. Yes, 8 kali, betul ya? Ini kalimatnya. Gunung ini telah menghasilkan 8 kali letusan, gitu ya. Yang ada di teks. Di teks dia bilang ada 8 kali letusan, gitu ya. Oke, karena 8 kali letusan berarti ada 8 suku, gitu ya. U1, U2, U3 sampai U8. Ya enggak? U8 inilah kita sebut yang terbesar, gitu ya. Kalau aritmatika kan semakin besar sukunya, gitu ya. Maka ini suku pertama atau suku yang terkecil, gitu ya. Suku kecilnya. Ya enggak? Oke. Terus kita tahu suku yang pertama atau suku yang terkecil, ya enggak?
suku yang terkecil, terus suku yang terbesar. Di sini suku yang terbesar, dia bilang 39 kalinya. 39 kalinya. 39 kalinya. Gitu ya, kalinya dari letusan ini nih, gunung lain. Nah, sekarang letusan yang terkecil, kira-kira berapa? Ini letusan terkecil. Letusan yang kecil, kira-kira berapa kalinya? Nah, nggak tahu kan di sini. Karena di sini nggak tahu, coba kita cari di teks. Kita cari di teks. Kira-kira berapa kalinya letusan ini memuntahkan, misalnya berapa kalinya dari gunung ini? Di kalimat mana? Yes, ini betul. Ini ya. Gunung ini memuntahkan paling terkecil di akhir paragraf kedua. Kita buka lagi OneNote-nya. Nih, di sini. Ya, betul ya. Ada 25 kali, ada di teks gitu ya. Di paragraf terakhir. Memuntahkan letusan terkecil, memuntahkan 25 kalinya. Gitu ya. Maka letusan terkecil atau suku pertamanya adalah 25 kalinya. Ya enggak? Karena bentuknya aritmatika itu kan yang UN A ditambah N kurang 1 B. Ya enggak? Di sini tanyakan beda dari barisannya. Gitu ya. Berarti kalau U1 kita sebut suku pertama, ya enggak? U8 itu adalah ya U8 adalah A ditambah 7B. Ingat 39X ini X. Ya, kalau kita substitusi boleh gitu ya, kita substitusi aja 25X plus 7B. Yang enggak ini 39X. Oke. Terus ini kalau kita pindah ruas 7B pindah ruas 14X, maka B-nya 2X. Maka beda aritmatika adalah 2 kalinya. 2 kalinya lebih banyak. Berarti jawabannya B. Oke? Gitu? Ada yang mau tanyakan dari kalian? Tujuh dari mana ke? Dari sifat aritmatika U8. Nah, ini kan U8 berarti N 8. U8 A ditambah 8 kurang 1B. Berarti U8 adalah A ditambah 7B. Gitu ya. Di mana A adalah suku pertama. A adalah suku pertama. Ini konsep dari aritmatika ya. B adalah beda. Beda. Suku pertama artinya U1. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Aman dari kalian? Aman ya? Next. Nah, inilah balik ke soal UTBK 2023 gitu ya. Coba kita bahas soal ini gitu ya. Karena ini soal gelombang satu di hari-hari akhir gitu ya. Gue lupa namanya tapi. Jika kita punya mungkin kita baca sedikit gitu ya. Teksnya. Untuk memenuhi kebutuhan air, Budi membuat sumur di rumahnya. Ketersediaan air meskipun karena permukaan air turun. Ya misalnya yang awalnya airnya full sesumur, tapi dia turun 50 cm. Terus di luar musim kemarau kembali ke permukaan airnya setinggi H. Oke, diukur dari katrol, dari pusat katrol. Jadi H adalah dari pusat katrol sampai permukaan air. Ya enggak, inilah ketinggian H gitu ya. Oke. Terus ini H-nya kalau mau jelek angkanya. Kalau mau A, terus diukur dari pusat katrol, terus diketahui radius katrol. Radius dari katrolnya adalah 12 cm. Ya. Terus diukur
sampai gagang ember. Jadi kita punya ember. Misalnya nih embernya ya. Maaf jelek. Dari gagang sampai bawah itu 40 cm. Nah, kita jabarin dulu kalimatnya. Pengambilan air dari sumur dilakukan dengan cara ember dimasukkan ke dalam sumur hingga tali mengikat gagang ember tepat menyentuh permukaan air. Oke, jadi gagangnya harus masuk air dulu. Ya, jadi airnya masuk air dulu baru kita hitung, baru kita tarik ke atas. Gitu ya. Gagangnya nyentuh air. Gagang ember gitu ya. Harus menyentuh air dulu. Menyentuh air dulu baru ditarik katrolnya. Ya, ini baru ditarik ke atas. Oke, di sini ditanyakan jika roda katrol berputar sebanyak 672 kali untuk menarik gagang ember sampai pada ketinggian 1 meter di bawah sumbu roda katrol. Gitu ya. Jadi kalau kita gambar, ini misalnya katrolnya, gitu ya. Terus nanti ditarik oleh, misalnya nanti ada ember. Kita buat gimana ya? Misalnya kayak gini. Ini embernya. Nah, maaf gambarnya jelek gitu ya. Terus nanti dari sumbu ke ini adalah 1 meter. Ya enggak? Sedangkan H adalah dari sini ke bawah. Itu adalah H. Gitu ya. Terus, nah, kalau benar ada yang coret-coret. Kita hapus dulu. Oke. Oke, udah hilang. Terus, nah di sini dia bilang katrolnya ditarik, diputer sebanyak 672 kali. Nah, berarti jarak jarak yang ia tempuh gini, ini jarak, S itu jarak, ini adalah keliling dikali banyaknya putaran. Inilah banyaknya putaran, ini banyaknya putaran, ini adalah keliling lingkaran, keliling dari katrol. Keliling katrol dalam artian lingkaran, karena katrolnya bentuknya lingkaran gitu ya. Jadi untuk nentuin jaraknya, berarti 1 kali putaran, ya enggak? 1 keliling, narik ke atas, 1 keliling, 1 keliling. Jadi setiap 1 kali dia berputar, itu jumlahnya 1 keliling. Gitu ya. Ya kan kalau misalnya diputar, ya 1 keliling lingkaran. Ya enggak? Jadi kita dapetin jarak untuk total berapa kali dia putaran adalah kelilingnya dikali banyaknya putaran. Oke? Terus dari sini kita dapetin jaraknya. Jaraknya itu dari sini nih. Jaraknya dari sini ke sini. Inilah jarak yang ia tempuh. Gitu ya. S. Ya dari posisi awal sampai ke airnya. Berarti S-nya. Kelilingnya adalah, nah keliling bisa kita cari. Keliling katrol adalah berapa? Pi kali 2πr gitu ya. 2πr. R-nya kita tahu, R-nya adalah 12 cm. 12 cm itu 0,12 meter gitu ya. Satuannya meter harusnya. Nah, 2πr dikali N. 2πr-nya 0,12, N-nya 672. Ya, maka kita dapetin S-nya gitu ya. S-nya berapa? Kita kali aja 0,24. 0,24 pi dikali 672. Itulah S-nya. Nah, di sini tanyakan berapa H-nya. Nah, H adalah 1 ditambah S. Kan H, lihat dari sini ke sini adalah 1 ditambah S. Nah, berarti H, ya enggak? Oke, H di sini, bentar, di sini bentuknya kali. Di sini bentuknya 1 meter. Ini kan kalau kita bagi, ya enggak? Oke, kita harus buat, ya udah gitu aja. 1 ditambah 0,24 pi kali 672. Nah, karena di sini, lihat, di sini bentuknya ada per 100, per 100, per 100. Dan di sini nggak ada komanya kan? Di sini nggak ada komanya. Maka kita buat 0,24 per 100 gitu ya. Jadi 24 pi per 100 gitu ya. Jadi 0,24 dikali 672 ditambah 1.
Maka kita dapetin ya jawabannya. Ini jawabannya. Atau kita susun secara rapi, yaitu 672 dikali 24 pi. Oke, 672 kali 24, 672 kali 24, 672 ditambah 1. Jawabannya deh ya. Gitu, jawabannya deh. Gitu, ada yang mau tanyakan? Ini air ya, ini air. Air. Ya, tinggikan dari pusat ke bentuk airnya. Oke, ada yang mau tanyakan dari kalian? Ngerti Aman ya? banget. Next, kita lanjut. Kak, embernya nggak sampai dasar, tapi kenapa ditambah es? Ditambah es. Kan H itu kan dari pusat sampai ke air. Nah, dia maunya gagangnya tuh dari air nih. Dari air, tadi kan misalnya dari air embernya dari air, ditarik sampai sini, sampai posisi sini. Itu sebanyak 672. Gitu ya. Jadi dari permukaan air sampai ketinggian ini kita sebut S. Inilah usaha untuk dia narik sebanyak 672 kali putaran. Nah, kenapa ditambah? Tadi dia bilang berapa? Kenapa ditambah S? Enggak, ini dari panjangnya. H itu adalah panjang 1 meter dari pusat ke gagang. Terus dari gagang ke permukaan itu air adalah S panjangnya. S itu adalah jarak yang ia tempuh. Jarak yang ember dia tempuh dari permukaan air sampai tertentu. Gitu ya. Kan dibilang banyaknya putaran. Gimana? Masih bingung nggak ya di kamunya? Yang penting ilustrasinya dulu deh. Kalian ngebayangin ilustrasinya dulu. Misal di sini, kalian tarik misalnya satu putaran, nanti embernya di sini. Kalian tarik lagi, kalian di sini. Nah, satu tarikan tuh satu keliling jaraknya. Dari sini satu keliling, satu keliling, satu keliling, satu keliling. Nah, ini mau kelilingnya 672 sampai titik di mana dia di atas 1 meter sumbu dari katrolnya. Gitu ya. Oke. Aman ya? Oke, aman. Next, kita lanjut. Oke, jika H-nya adalah 9, gitu ya, agar gagang ember mencapai ketinggian 8 meter di atas permukaan air, roda katrol itu berputar berapa kali? Nah, dibilang 8 meter di atas permukaan air. Ini misalnya permukaan airnya. Kalau kalian bingung, ya gambar aja gitu ya. Nah, ini misalnya ini katrolnya. Itu nanti di sini ada ember. Dia bilang harus mencapai 8 meter di atas permukaan air. Misalnya langsung ember nih. Itu ember. Terus di sini ketinggiannya maunya 8 meter. Nah, di mana H itu adalah apa? H itu dari puncak sampai ke permukaan air. Itu H. Nah, hanya dibilang hanya 9. Ya nggak? Oke. Terus, ya kalau kita dengan konsep yang sama, gitu ya. Dengan konsep yang sama, S sama dengan keliling dikali N, ya enggak? Nah, N ini kita cari. Nah, jarak yang ia tempuh, gitu ya, jarak usaha dari permukaan air sampai titik ini adalah 8 meter. Inilah S. Inilah kata lain dari S. S adalah jarak dari atau ketinggian dari permukaan sampai titik tertentu. 8 meter. Keliling lingkaran adalah 2 pi, ininya 12 cm. Gitu ya. 12 per 100. Kalau mau bentuknya cm gitu ya, 2 pi R kali N. Ini kita nggak tahu berapa. Oke, maka ini kita dapetin. Oke, silakan N-nya berapa kira-kira? Kalau kali silang. N-nya berapa? Nanti bawahnya ada per pi gitu ya, 8 kali 100 bagi 2 kali 12. Nanti bawahnya ada pi. Berapa N-nya? 800 dibagi
24 100 per 3 pi. Betul dari kalian? 100 per 3 pi. 100 per 3 pi. Ini ya, jawabannya E. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? R-nya tadi 12 ya. R-nya adalah 12 centimeter. Atau 12 per 100 meter. Radius itu R adalah radius ya. Radius atau jari-jari itu sama ya. Radius, jari-jari itu sama. Oke, ini aman? Aman Kak? Oke, next kita lanjut. Jika pada musim kemarau, katronnya berputar 7.720 kali untuk menarik gagang ember sampai ketinggian 1 meter di bawah pusat katrol. Jadi kita gambar dulu gitu ya. Jadi usahakan digambar. Misalnya nih airnya, ini katrolnya gitu ya. Ditarik, terus ada embernya gitu ya. Ini, nah, misal kayak gini nih embernya, gitu ya. Terus dia bilang untuk menarik gagang 1 meter di atas pusat. Berarti 1 meter di sini, ini 1 meter. Oke, terus H itu adalah, H itu dari pusat ke permukaan, itu H. Oke, terus dari titiknya sampai sini, ini kita sebut S. Dari posisi awal ke permukaan air, itulah S. Gitu. Terus, karena di sini dia bilang untuk menarik air, ya, sampai bawah permukaan, untuk narik air gitu ya, pada musim kemarau harus untuk menarik gagang ember. Berarti dari awal dari air untuk menarik. Berarti awalnya posisi awalnya dari bawah. Posisi awalnya dari bawah itu ditarik. Nah, posisi awalnya ditarik sini dulu. Ntar kita gambar dulu ya. Kayak gini. Nah, nih. Terus sampai di mana dia ditarik sampai posisi atas. Ya enggak? Terus ditanyakan berapa haknya. Ya enggak? Oke. Ada yang mau coba jawab dulu nggak? Dari sini. Haknya berapa kira-kira? Ada yang mau coba jawab dulu? Kita kasih waktu deh. Karena udah gue gambar, udah berapa contoh soal. Oke, coba kita bahas. Kita punya gambarnya gitu ya. Tapi catatan bahwa dia adalah pada musim kemarau. Ini gambar untuk musim normal gitu ya. Ini gambar untuk normal, keadaan normal. Nah, dibilang kalau dalam keadaan musim kemarau, perhatikan, pada musim kemarau permukaannya turun 50 cm. Sedangkan H adalah ketinggian dalam keadaan normal. Lihat, dalam keadaan di luar kemarau, kita sebut H. Dari pusat ke kedalaman permukaan air. Nah, ini adalah keadaan normal. Maka kita harus buat yang dalam keadaan kemarau. Ya, kita harus buat dalam keadaan kemarau ya. Nah, gimana cara ngebuat dalam keadaan kemarau? Gambarnya, gambar kita buat dalam keadaan kemarau. Bedanya adalah dalam keadaan kemarau dia akan turun 50 cm. Gitu ya. Nah, ini keadaan kemarau. Dalam keadaan kemarau dia akan turun permukaannya yaitu 50 cm. Nah, 50 cm. Nah, inilah permukaan dalam keadaan kemarau. Nah, inilah dalam keadaan kemarau. Ini permukaan normal. Ini permukaan air dalam keadaan normal. Air normal. Tapi dia bilang akan turun 50 cm. Oke, berarti kita dapat H ditambah 50 cm sama dengan S ditambah 1. Ya enggak?
Nah, ditanyakan apa? Nilai H. Nah, H 50 cm itu 50 ditambah 50 per 100 itu. Terus ini S-nya, S tadi apa? Keliling lingkaran dikali N ditambah 1 cm. Ini kan satu apa? 1 meter, sorry. 1 meter. Nah, 1 meter. Oke. Terus kita buat kalau mau pindah ruas gitu ya. Seharusnya kok 1 meter, tinggi banget ya 1 meter. Bentar, ada lain nggak selain 1 meter? Bentar. Apa kita buat satu bentuknya senti? 1 meter juga. Ya nggak apa-apa dah. Oke, 1 meter. Kalau kita pindah ruas dulu ya. Eh, Keliling lingkaran tadi 2pi kali 12 per 100 gitu ya. Dikali N-nya. N-nya 720. 720 ditambah 1 dikurang 50 per 100. Gitu ya. Oke, ini 7 kali 2, 24 pi per 100 dikali 720 ditambah 1 dikurang 50 per 100. Kita samakan penyebutnya semuanya ya. Samakan penyebutnya. 720 dikali 24 pi. Terus di sini 1. 1 itu 100 per 100 dikurang 50 per 100. Ini per 100. Samakan penyebutnya gitu ya. Kita dapetin hanya. Oke, ini kalau kita kurangin jadi plus 50 per 100. Oke, ini jawabannya. Ntar kita dapetin 720. Ini agak salah. 720 ya harusnya ya. Harus 720 ya, sorry. Nih, bukan 20 ya, agak tipu sedikit. Tapi kita tahu jawabannya harusnya ini yang B ya, sorry yang E. Ini agak tipu sedikit. Tolong maafin ya. Ini plus. Ini 720 semua ya. Agak tipu. Oke, ada yang mau tanyakan dari kalian? Hati-hati di sini jebakannya. Ini normal, ini keadaan kemarau. Bentuknya satuannya meter gitu ya. Ini kan 50 per 100 meter. Yang kita buat. Oke, ada yang mau tanyakan dulu dari kalian? Jawabannya E ya. Jawaban E tidak ada dari kalian yang jawab E. Ya, tidak ada dari kalian yang jawab E. Tadi kayaknya BCD ya. Oke, salah semua tadi jawaban kalian. Lanjut, nomor 12. Jika diperlukan 190 kali putaran roda untuk menarik ember dari dasar sumur hingga ujung gagangnya menyentuh permukaan air. Jadi ini misalnya dasar sumur gitu ya. Di sini misalnya permukaan air. Permukaan air. Atasnya ya, paling atasnya gitu ya. Di sini kita mau tarik ember dari sini. Nah, kita tarik sampai ujung gagangnya, nyentuh air. Nah, nyentuh ini. Gitu ya. Nah, di sini dibilang ketinggian air. Ketinggian air ini. Ketinggian air adalah dari atas permukaan sampai dasar sumur. Itulah ketinggian air. Ya enggak? Oke. Nah, S itu adalah S dari posisi awal sampai posisi tertentu. Inilah S. Ya enggak? Terus, dari sini ke sini adalah berapa? Dari ujung gagang sampai ember. Kita lihat di soal, ada nggak diketahui? Ada gitu ya. Nah, di soal dibilang 40 cm. Udah kita gambar gitu ya. 40 cm. Di sini 40 cm. Dari ujung sampai bawah ember. Terus S itu dari posisi tertentu sampai posisi awal sampai posisi tertentu yang kita tarikan gitu ya. Maka T air adalah S ditambah 40 cm. S itu apa? Keliling lingkaran dikali N. Ditambah 40 cm. 40 cm itu per
100 meter gitu ya satuannya. K itu 2pi, R-nya tadi 12/100 gitu ya. Oke, dikali N, N-nya ada berapa? 190. Ditambah 40/100. 2 kali 2, 4. 190 kali 24 pi per 100. Penyebutnya samain. Plus 40. Oke, selesai. Oke, jawabannya adalah B. Gitu. Gimana soal UTBK? Tidak terlalu sulit sepertinya? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, di soal tadi diketahui ya bahwa dari ember sampai ke gagangnya adalah 40 cm ya. Di soal. Ada di soal. Ada di soal. Ada yang mau tanyakan dulu dari kalian? Sampai sini? Queen? Bentar, siswa premium gue sama lagi yang datang. Queen, Kansa, GK, ya nggak sih? Joya, sama lagi. Aku lupa namanya. Aman dari kalian? Usahain yang anak premium jangan ubah nama-nama Zoom ya, biar gue kenal. Karena kalian yang utama, kalian yang utama harus bisa gue pahami gitu ya. Oke, aman ya. Kalau soal TBK sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi emang analisisnya yang tinggi. Oke, next kita lanjut. 1 jam juga kita ngajar. Lanjut, ini soal prediksi yang kita buat gitu ya. Nanti kita soal UTBK lagi ya di sesi akhir. Oke, ditanyakan berapa suhu didih dari air pada saat suhu didih 98 derajat Celcius, harga berada pada ketinggian H meter. Nah, hanya berapa? Gitu ya. Nah, sini kita punya persamaan H, di mana terbatas T gitu ya. Harga memperkirakan suatu rumus hampiran dari ketinggian yang berhubungan sama suhu didih air. Gitu ya. Dia mau suhu didihnya adalah 98. Ya enggak? Ya berarti tinggal artinya kalau suhu air 98, maka T-nya adalah 98. Masukin aja ke persamaan. H 98 1100 dikurang T, T-nya adalah 98. Ditambah 580 dikali 100 dikurang T-nya adalah 98, dipangkatin 2. Masukin di H saat 98 berapa? Gitu ya. Tinggal masukin aja gitu ya. Masukin, ini berapa? 100 dikali 2, berapa? 580 dikali 2 pangkatin 2, berarti kali 4. Gitu ya. Maka H 98 2000 tambah 2350 jadi 4320. Selesai. 4320. Oke. Ada yang mau tanyakan? Dia bilang suhu didih air T ya. Suhu didih air namanya T. Suhu didih air T, maka T-nya 98. Ya masukin deh, hanya berapa? Masukin ke persamaan. Udah. Ada yang mau tanyakan dari kalian? Oke, aman ya. Next, kita lanjut. Suatu ketinggian, dia mau H-nya 1580 dengan suhunya adalah K. Nah, berarti 150 tercapai ketika dalamnya kita ganti K. HK dalamnya 1580. Jadi ya, kalau kita masukin ke persamaan 1100 kurang K tambah 580, 100 dikurang K dikuadratin. Nah, sama dengan 1580. Nah, berapa nilai K-nya? Gitu ya. Berapa menurut kalian? Nah, kalau dari sini sebenarnya kalian bisa cek aja kira-kira K-nya berapa. Uji coba aja. Kalau K-nya 1, coba ya. Coba-coba misalnya K-nya 1 deh. Masukin aja gitu ya. 100 dari 1000, 100 kurang 1. Kita cek aja.
gitu ya. Apakah benar jawabannya segitu? Angkatin 2, gitu ya. Nah, di sini, sorry, K-nya kalau 1 dapat, bentar. K-nya air didih sebesar suhu K di bawah suhu didih. Nah, di sini bentar, ada kesalahan sedikit, bentar ya. Di sini dia bilang di bawah suhu didih normal. Nah, K, lihat, pada suhu K derajat di bawah suhu normal didih. Nah, normalnya kan titik didih normal adalah 100 derajat air gitu ya. Titik didih air adalah 100 derajat. Dia bilang K derajat di bawah suhu. Nah, berarti bukan ini ya, bukan masukinnya K, T-nya bukan K, berarti gitu ya. Berarti bukan K, dibilang di bawah 100. Nah, berarti 100 ya nggak akan sama dengan dikurang gitu ya. K dikurang berapa? Jadi kalau kita masukin nih, kalau mau nyari K itu 100 dikurang berapa? Gitu ya. Dikurang berapa nih? Kita nggak tahu. Jadi di bawah K, di bawah suhu normal. Ini 100 derajat ya, ini dari 100 derajat Celcius. Oke? Nah, tapi kita nggak tahu nilai K. Nah, yang kita masukin 1050 ini adalah untuk yang kotak. Ya, untuk yang kotak ini kotak ya. Kita sebut kotak saja. Nah, ini yang kotak. Nanti kita dapetin K-nya berapa. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kotak ini, kita dapetin kotaknya 1 ya. Kotaknya dari 99. Oke, kotaknya dari 99 derajat. Gitu ya. Kalau kita masukin, kalau mau coba boleh gitu ya. 100 kurang 99 ditambah 580, yang ini 100 dikurang 99 kuadrat. Nanti hasilnya tetap 1580. Gitu ya. Ya ini kan 1000 ditambah 580. Cara ngitungnya ya. Ini 1000, ini 50. Jadi 1050. 1580. Kita dapat kotaknya 99, maka dapetin K-nya adalah 100 dikurang 99. K-nya adalah 1. Itu ya jawabannya. Di bawah suhu didih normal. Berarti K di 100 dikurang berapa? Air sedikit. Mana? Oke, lanjut ya. Kita next. Oke, nomor 3. Oke, suhu didih air terendah yang pernah Arga amati dengan T-nya berapa? Suhu terendahnya. Nah, di sini kita punya persamaan tadi kan, kita tulis ulang gitu ya. 1000 T dikurang, 100 kurang T, 100 kurang T, terus di sini ditambah 580, 100 kurang T, terus ini dikuadratin. Tadi dibilang T-nya kan di antara 95 sampai 100 kan? Ya enggak? Di soal ya. Nih, di soal 95 sampai 100. Maka berapa titik terendah yang bisa diamati? Ya dari sini. Ingat, T terkecil ya enggak? Atau T minimum gitu ya. T terkecil adalah saat T-nya adalah 95. 95. C jawabannya. Oke, ini kan T lebih besar atau sama dengan 95. Pokoknya di antara 95 sampai 100. Ya, T-nya 95 paling kecil. Kan dibilang paling kecil atau terendah. Terendah atau paling kecil. Paling kecil. Oke. Gimana? Paham? Paham nggak? Next, kita lanjut. Oke. Laju perubahan ketinggian suhu didih dengan T-nya adalah 98, maka L meter per derajat Celcius, maka L-nya berapa? Gitu ya. Nah, di sini ada kata laju perubahan. Laju perubahan artinya harus pakai
turunan, gitu ya. Ada turunan yang kita buat gitu ya. Kalau kata punya HT adalah 1100 dikurang T, di sini 580, 100 kurang T pangkat 2, gitu ya. Atau mungkin kita sederhanakan gitu ya. 1000 kali 100 dikurang 1000 T ditambah 5.800, yang ini 100 kurang T pangkat 2. Nah, ini kita turunin, gitu ya. Kita turunin dH per dt. Inilah laju perubahan. Kita sebut laju perubahan atau turunannya. Nah, sekarang kita turunin, atau turunan ya. Turunin. Turunkan. Kita turunin, ini kita turunin 0. Ini kita turunin, min 100, min 1000. Ini kita turunin, 580. Ini pangkatnya turun, pangkatnya kurang 1, dikali turunan dalamnya, yaitu min 1. Ya enggak? Maka kita dapetin laju perubahannya adalah, ya ini min 1000, ini kali 2, 1100, minus 1160, 100 kurang T. Inilah laju perubahannya. Dia bilang laju perubahannya saat T-nya, nah kalau T-nya 98 berapa laju perubahannya, gitu ya. Maka lajunya, ya masukin nah angkanya ya. Kita masukin, minus 1000, minus 1160, nah ini 100 dikurang 98. Minus 1000, ini dikali 2 ya, ini kan ini kali 2. Nah, ini 2 ya, 100 kurang 98, 2 kali 1160. 1160, 2360, 2320. Nah, kita kurangin hasilnya minus 3320. Dapat 3320, 3320, 3320. Oke. Oke. Minus di sini maksudnya penurunan. Nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kita ambil dapatnya C. Ya, minus ini maksudnya penurunan. Minus artinya penurunan. Penurunan. Penurunan itu artinya minus. Minus itu penurunan ya. Kayak perubahannya makin berkurang. Lajunya berkurang. Gitu ya. Kan ada laju makin banyak, ada laju makin sedikit. Nah, minus di sini artinya makin sedikit perubahannya. Oke? Ada yang mau tanyakan dari kalian? Aman ya? Next, kita lanjut. Kita masuk banyak soalnya. Oke. Selisih antara jarak pandang helikopter dengan korban 1 dan jarak pandang dari helikopter ke korban 2 adalah, Kak, itu kenapa bisa diturunin deh? Diturunin karena ditanyakan laju. Laju perubahan arti dari turunan. Ya, kalau kalian ngomongin laju perubahan, berarti turunan. Ya, laju perubahan itu turunan. Kata lainnya. Ya. Oke, next kita lanjut. Ada beberapa kata kunci sebenarnya di matematika yang harus kalian ketahui gitu ya. Oke, gambarnya mungkin kita pindahin aja ya. Bentar, kita butuh gambarnya. Kita butuh gambar segitiganya aja. Nah, kita punya gambar segitiga yang ini. Nah, 45, di sini 60, ini 45, ini 60 ya sudutnya. Terus dia bilang selisih jarak antara helikopter ke korban 1. Berarti yang ini dari sini misalnya kita sebut M, terus ini kita sebut R. Ya, dari helikopter ke korban 2, dari helikopter ke korban 1. M dan R misalnya. Di sini nyari selisih. Gitu ya. Terus kita cari dulu bahwa di sini dia bilang pada pengamatan ketinggian 20 meter. Berarti ketinggiannya 20 meter. Dari sini ke sini yaitu 20 meter. Nah, kita punya sudut ini. Nah, dengan tinjau sudut ini, kita mau nyari dari sini
selisihnya, jaraknya. Gitu ya. Kita mau nyari M. Tapi kita tahu 45. Nah, kita punya samping, lihat ada sisi miring dan ada samping. Ada sisi miring, ada samping. Itu perbandingan apa? Samping sama sisi miring. Apa samping bagi sisi miring? Ya, cos ya. Cos 45. Ya, sorry. Cos 45 adalah samping bagi miring. Samping bagi miring. Sampingnya 20, miringnya M. Gitu ya. Oke, cos 45 itu adalah setengah, sorry, cos 45 ya setengah akar 3, sorry, setengah akar 2, yang ini 20 bagi M. Nanti kita dapetin M-nya. Oke, M-nya adalah berapa nilai M-nya? Ya, 10 akar 2 ya. Kalau mau kali silang, ya enggak? 40 dibagi akar 2, nanti ini 20 akar 2. Ini kalau kita bagi aja, dibagi setengah akar 2. Ini kalau kita coret, ini pindah ke atas, 20 bagi akar 2, atau akar 2 itu kalau mau jadiin tuh cos 45 itu sebenarnya seperakar 2 gitu ya. Kita mau lebih lengkap sebenarnya. Kita mau lanjut gitu ya, seper dari akar 2. Jadi M itu adalah 20 akar 2. Oke. Terus kita dapetin lagi yang lain. Yang dari sini sama gitu ya. Cos 60 adalah samping bagi miring, yaitu sini sampingnya 20, miringnya M. Nah, cos 60 adalah setengah akar 3 gitu ya. Setengah kali akar 3 adalah 20 per R. Maka R-nya kita dapetin 40 bagi akar 3. Gitu ya. Sorry, cos 60 itu setengah. Sorry, salah. Itu setengah, bukan setengah akar 3, setengah aja. Oke, setengah, maka R-nya adalah 40. Ini 20 akar 2. Maka selisihnya berapa? Maka selisihnya adalah ya R dikurang, ya enggak, yang besar kurang kecil aja, R-nya kurang M. 40 dikurang 20 akar 2. Jadi 20-nya kalau kita keluarin gitu ya. Kalau 20 kita keluarin, bisa gitu ya. 20 kita keluarin, di sini kali 2 dikurang akar 2. Oke. Kalau 10 kali ya, 10 kita keluarin. 10 nanti dapat gitu ya. Kalau 10 kita keluarin, di sini 4, di sini 2. 2 akar 2. Ya, ada kesalahan di mana ya? Bentar, ada kesalahan aku di mana? Bisa tolong dikoreksi? Kayaknya ada kesalahan opsinya ya. Kayaknya opsinya salah ya. Harusnya harusnya kayak gini ya. Harusnya di sini ada akar 2-nya ya. Tolong dikoreksi ya. Kayaknya revisi sedikit. Ada revisi ya. Maaf banget. Ya, tapi ini jawabannya. Oke. 2 akar 2 ya nih. 10 kali 4 dikurang 2 akar 2. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kalian? Aman ya? Next kita lanjut. Yang ini jarak antar kedua korban saat ditemukan. Nah, tadi kita dapat segitiganya ya. Kalau dari segitiga tadi kan kita dapat. Kita pakai aturan yang tadi juga bisa ya. Enggak, tadi kan di sini dapatnya 20, jarak dari sini ke sini gitu ya. Ini ke sini tambah ini ke sini. Ya enggak? Dari sini 20 gitu ya. Dari sini 40, berarti sini misalnya D, sini D. D1, D2. Yang jaraknya dibilang korban 1, D1 ditambah D2 yang ditanyakan. Yang jarak antar korban. Ya enggak? Nah, D1 kita dapetin. Pakai perbandingan apa? Ya, tadi di sini kan kita udah dapat angka-angkanya ya. Ini 20. Di sini M. Nah, tan pakai aturan cos aja ya. Pakai tan gitu ya. Tan 45 D1 bagi 20. Lihat depan samping. Itu depannya bagi samping tan desa. Ya. Tan 45 itu 1,
D1 per 20, kita dapatin D1-nya adalah 20. Begitupun dengan tan 60, yaitu depan bagi samping, depannya ada D2, sampingnya ada 60. Ada 20 gitu ya. Ini adalah akar 3, D2 per 20. Maka kita dapatin D2-nya adalah 20 akar 3. Maka dapatnya adalah 20 ditambah 20 akar 3. 20-nya kita keluarin. Gitu ya, 1 ditambah akar 3. Selesai. 1 ditambah akar 3. Jawabannya. Oke? Ada yang mau tanyakan dari kalian? Aman ya? Next, kita lanjut. Oke, silakan kalian coba kerjain ini dulu. Jawaban kalian, coba kita cek apakah benar. Karena kita lihat peluang terpilihnya Mas. Mas itu artinya laki-laki. Laki-laki. Ya enggak? Laki-laki yang pendidikan terakhirnya S1. Karena kita lihat nih laki-laki, SMA, S1, perempuan, kalau kita jumlahin, jumlah untuk siswa SMA. Ini kita jumlahin dulu gitu ya. Di sini dapatnya 300. Jumlah yang S1. Jumlah S1 ada 300 juga. Terus jumlah untuk laki-laki yang SMA atau S1. Kita cari jumlahnya dulu gitu ya. Jumlahnya ada 320. Jumlah untuk perempuan SMA dan S1 ada 280 gitu ya. Nah, maka kita bisa kita jumlahin totalnya orangnya ada 600. Ya enggak? Nah, dari sini kita tanyakan peluang laki-laki yang S1 gitu ya. Oke, peluang laki-laki S1 kira-kira berapa? Nah, dari sini peluang itu adalah jumlah gitu ya, yang syarat dibagi total. Ya enggak? Syarat dibagi total. Ya, maksudnya syarat ini jumlah laki-laki. Jumlah laki-laki yang S1 dibagi total. Totalnya berapa? Totalnya tadi ada 600, jumlah laki-laki S1 ada 140. Gitu ya. Kita sederhanakan 7 per 30. Selesai. Cek jawabannya. Oke, ini total ya. Ini total. Terus ini adalah S1 untuk laki-laki. Inilah jumlah laki-laki yang S1. Ada 140. Oke, jawabannya C ya. Aman? Next, kita lanjut. Kita lanjut. Peluang terjadinya Mbak Jawa Tengah gitu ya. Berarti peluang dari perempuan yang SMA gitu ya. Berarti peluangnya adalah jumlah perempuan dari yang punya SMA per total. Jumlah perempuan yang SMA ada berapa? Jumlah perempuan SMA 120. 120 per totalnya 600. Gitu ya. 20 bagi 600 kita sederhanain adalah ya 1 per 5 atau 0,2. Ini kalau kita sederhanakan 1 per 5. 1 per 5 itu ada ya jawabannya 1 per 5. Oke, peluangnya 1 per 5. Nah, ini jumlah perempuan yang SMA adalah 120. Jumlah total adalah 600. Gitu ya. Next, kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah, di sini tentukan benar atau salah dari pernyataan tersebut. Oke, kita mau pernyataan 1 dulu. Ini pernyataan 1, ini pernyataan 2. Pernyataan 1. Peluang terpilihnya Mas atau Mbak Jawa Tengah yang pendidikan terakhirnya sama. Yaitu 55 per 112. Silakan, ada yang mau coba jawab? Pendidikannya sama. Berarti peluangnya gitu ya. Maka peluang dari laki-laki gitu ya, Mas
Mas untuk yang SMA dengan perempuan yang SMA, karena dia harus sama gitu ya, ditambah peluang dari laki-laki yang tamatan S1 gitu ya, sama perempuan yang S1. Kan dibilang pendidikannya sama. Berarti sama-sama SMA atau sama-sama S1. Gitu ya. Sekarang tabelnya kita masukin dulu ya. Tabelnya kita pindahin dulu. Karena kita butuh tabel. Kita butuh tabel dulu ya. Minimal bisa kita lihat. Tabelnya kita pilih di sini aja. Oke. Nah, sekarang kita masukin gitu ya. Oke, di sini peluang laki-laki. Peluang laki-laki SMA. Peluang laki-laki SMA 180 per 300. Sorry, per 600. Nah, tapi kan dibilang peluang terpilihnya Mas Mbak. Uh, Mas Mbak, bentar. Ada hal yang salah nggak ya? Bentar ya. Bentar, kayaknya gue ngeliat ada yang salah. Mas Mbak dipilih giliran. Oh, bentar. Ada yang salah ya. Sorry. Ada salah. Ada kesalahan. Bentar. Di sini Mas Mbaknya terpisah ya. Ini kan buat duta. Bentar, ada sedikit revisi sedikit. Berarti laki-laki dan perempuannya terpisah. Nggak boleh total ini total laki-laki ya. Bukan total seluruhnya. Karena masing-masing. Ya, bentar sedikit revisi. Karena kayak ada yang salah. Aku salah baca ya. Bentar. Maaf. Di sini total laki-lakinya 320. Ya, jadi masing-masing laki-laki diambil dari laki-laki. Laki-laki yang buat SMA diambil dari jumlah laki-laki. Gitu ya. Jadi enggak semuanya kita campur antara laki-laki dan perempuan. Kan terpilihnya Mas Jawa Tengah dari seluruh laki-laki yang ada. Gitu ya. Jadi Mas Jawa Tengah dari laki-laki yang ada. Dari laki-laki yang ada. Karena biar jadi duta si laki-laki. Ya, makanya totalnya dari total laki-lakinya. Gitu ya. Sorry, sedikit revisi. Oke, 7 dibagi 320, 7 per 16. Ini jawabannya. Sorry, sedikit revisi. 7 per 16. 7 per 16, D jawabannya. Terus, bagian tadi juga salah. Bagian yang ini juga salah, sorry. Yang ini juga salah. Total perempuan ada 280. Ya, berarti salah nih. Sorry. 280. Nah, 280 3 per 7 gitu ya. 3 per 7, ini salah. 3 per 7, sorry. Jawabannya. Oke, lanjut. Nah, ini juga salah ya. Ini juga bukan per 300. Tadi per 320. Yang ini perempuan. Perempuan yang SMA. Perempuan yang bisa ada 120 per 280. Gitu ya. Terus yang ini laki-laki. S1 ada 140 per 320. Total laki-laki. Perempuan S1. Perempuan S1 ada 160. Totalnya ada 280. Gitu ya. Kalau kita sederhanain gitu ya. 9 per 16 dikali 3 per 7 ditambah ini 7 per 16 dikali 4 per 7. 16 per 7 itu kalau kita kalikan gitu ya 112 112 9 kali 3 27 7 kali 4 28. Hasilnya 55 per 112. Benar ya pernyataan 1? Benar. 55 per 112. Gitu ya. Terus pernyataan 2. Pernyataan 2 gimana? Pilihlah Mas dan Mbak Tengah yang pendidikannya berbeda. Dibilang berbeda. Gitu ya. Berarti bisa peluang laki-laki SMA sama perempuan yang S1 ataupun sebaliknya gitu ya. Peluang dari laki-laki S1 gitu ya sama perempuan SMA. Gitu ya. Nanti kalau kalian cari gitu ya, coba kalau kalian cari kan 180, 32, 10, 160, 280.
Ini laki-laki 140 per 320, perempuan SMA berapa tadi? Perempuan SMA 120. 120 per 280. Ini kalau kalian sederhanakan, dapatnya 57 per 112. Ini juga benar. Oke? Semuanya 1 dan 2 benar ya? Ada yang mau tanyakan dulu? Gimana? Ada yang mau tanyakan? Aman ya? Oke, halaman ini kita kasih tuh tugas. Ya, nomor 20 kita kasih tugas ya. Tugas ya, silakan kalian cari. Jawabannya adalah benar. Ya, pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, gitu ya. Pernyataan 3 benar. Benar, salah, benar. Ya. Oke. Oke, silakan nanti kalian cari jawabannya sendiri gitu ya. Kita next ke pertemuan ini. Inilah soal 2023 lagi. Ini soal 2023 SNBT gitu ya, SNBT asli gitu ya. Ini materi persamaan 3 variabel, gelombang berapa. Ini soal yang tetap ya. Jadi setiap gelombang pasti ada soal persamaan 3 variabel. Tapi khusus ini soal spesifik gue ada ambil dari 15 Mei. Sorry, 13 Mei. Ini soal dari 13 Mei. Soal. Oke. Ada toko tulis andal, terus ada satu buku tulis, satu buku gambar, satu kotak. Adanya 22.000. Gitu ya. Berarti kita bikin beberapa persamaan gitu ya. Misalnya buku tulis X, buku gambar Y, buku kotak-kotak itu Z. Dia bilang harganya dua-dua, gitu ya, masing-masing satu. Maka persamaannya X plus Y plus Z adalah 22.000. Terus, sementara dua buku tulis, berarti 2X plus buku gambar 1, Y, 2 kotak, 2Z adalah 35.000. Gitu ya. Terus, toko tersebut tersedia menjual dengan harga yang sama dengan toko andal. Namun, harga buku gambar lebih mahal 1.000. Sedangkan harga buku kotak-kotaknya lebih murah. Gitu ya. Nah, di sini XYZ, ini toko andal. Toko andal. Sekarang kalau toko sedia gitu ya. Jadi ada dua toko. Toko sedia, ya nggak? Buku gambarnya, buku gambar lebih mahal. Buku kotak-kotak lebih murah. Tapi buku tulis tetap. Buku tulis kan nggak disebutin. Maka buku tulis tetap. Buku tulisnya tetap. Yaitu ya misalnya X. Tadi kan kita misalkan X. Terus dia bilang buku gambarnya lebih murah. Sorry, lebih mahal. Lebih mahal 1.000. Berarti Y ditambah 1.000. Terus buku kotaknya dia bilang lebih murah. 750. Lebih murah berarti dikurang gitu ya. Z dikurang 750. Oke, kita dapat persamaan-persamaannya. Terus ditanyakan jika Titi mau belinya di toko andal. Oke, di toko andal ya. Maka yang ditanyakan buku tulis ditambah 3 buku kotak. Nah, dari kedua persamaan ini bisa kita eliminasi gitu ya. Dari persamaan ini kan bisa kita eliminasi gitu ya. 2X plus Y plus 2Z 35.000 gitu ya. Di sini X plus Y plus Z kan bisa kita eliminasi. Kita kurangin aja gitu ya. Kita kurangin jadi X kurang Z, sorry, X plus Z sama dengan di sini 13.000. Kita kali 3 dapat 3X plus 3Z dapatnya 39.000. Ini lagi tanyakan kan? Buku tulis tadi kita dapetin X, buku kotak-kotak adalah Z. Berarti tanyakan 3X, 3Z dapatnya 39. Jawabannya D. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari kalian? Oke, next kita lanjut.
buku gambar di toko andal. 5 buku gambar di toko andal. Nah, kita tahu ya bahwa X plus Y plus Z tadi kan adalah 22.000. Kita tahu bahwa X plus Z, ya enggak? Kita tahu X plus Z-nya kan 13.000. Ini X plus Z plus Y dari persamaan yang ini nih, ya enggak? Kan 22.000 kan? Kita tahu persamaan ini. Nah, itu adalah 13.000. Nah, di sini 13.000. 13.000 ya enggak, ditambah Y adalah 22.000, maka Y-nya pindah ruas. Ya enggak? Y-nya pindah ruas adalah 9.000. Ya enggak? Dari 9.000 di sini dimintanya berapa? 5 buku gambar. Buku gambar itu Y, berarti 5Y. Jadi kalau kita kali 5, 5Y adalah 45.000. Oke, dapat 45.000 C jawabannya. Toko andal. Gimana? Aman? Aman ya? Oke, next. Soal UTBK itu sebenarnya nggak terlalu sulit gitu ya. Memang analisisnya yang nama waktu gitu ya. Kejutan aja. Kayak di sini dibilang ada toko sedia. Ya, ingat tadi toko sedia. Di sini 3 buku tulis, 3X. Plus buku gambar, 2Y. Ingat, Y-nya adalah yang ini, ditambah 1.000. Gitu ya, Y tambah 1.000. Nah, di sini tambah 3Z. Z yaitu dikurang 750. Nah, ya harus membayar berapa untuk pertanyaan ini gitu ya. Oke, gimana kira-kira? Ya ini kalau kita sederhanakan dulu gitu ya. Berarti 3X plus 2Y plus 2.000 ditambah 3Z dikurang 3 kali 75, 2250. Ya kalau kita sederhanakan gitu ya, 3X plus 2Y plus 3Z. Ya ini 2.000 kurang 2250 yaitu kurang 250. Terus, nah dari sini kita harus namain 3X plus 2Y plus 3Z. Dari ketiga persamaan tadi ya. Kan tadi kita punya apa? Dari 2X plus Y plus 2Z. Tadi berapa tadi? 35 ya? Yang ngasih, bentar kita cek dulu. 35.000 sama X plus Y plus Z. Kita punya persamaan kedua, plus Y plus Z adalah 22.000. Kita maunya 3, 2, 3. Nah, di sini ya kita jumlahin aja fixnya. Biar kita jumlahin dapat 3X, kita jumlahin 2Y, kita jumlahin 3Z. Kita jumlahin berapa? 57.000. Nah, maka ini adalah hasilnya 57.000 dikurang 250. Ya enggak? Hasilnya berapa? 56.750. Oke, dapat 56.750 C. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Aman? Aman ya? Next, kita lanjut. Nomor terakhir, Ani membeli 5 buku tulis di buku andal. Ya, berarti 5X ditambah buku andal 3Y di buku andal. Terus membeli 5 kotak berarti 5Y. Ya enggak? Buku kotak, sorry. Buku kotak-kotak Z ya. Sorry, buku Z. 5Z. Dan membeli 5Z. Ditambah 5Z. Z-nya buku kotak di toko sedia. Toko sedia itu kan Z-nya kurang 750. Gitu ya. Maka dari sini kalau kita sederhanain, 5X plus 3Y plus 5Z dikurang 5 kali 750, 3750. Gitu ya. Nah, terus dari sini kita bisa eliminasi gitu ya. Nah, dari dua persamaan tadi, yang 2X plus Y plus 2Z, ini kita apain? Biar dapat angka-angkanya. Ini kan 35, ini 22. Kita apain biar dapat 5X, 3Y, 5Z. Ya, berarti yang atas kita kali 2 aja, gitu ya. Yang ini kan kita kali 2, ini kali 1. Yang kalau kita kali 2, hasilnya berapa? Hasilnya 4X, 2Y, 4Z, yang ini 70. Yang ini kita kali 1, X plus Y plus Z, hasilnya 22. Biar apa? Kalau kita jumlahin, sesuai dengan apa yang kita minta. 5X, 3Y,
5Z. Hasilnya berapa? 92. Ya berarti ini adalah 92.000 dikurang 3.750. Gitu ya. Maka jawabannya adalah 92, 90.000 dikurang 3.000, 89 kurang 50 berarti 88. 88, 250. Oke, 88, 250. Selesai. Ya, gitu. Ada yang mau tanyakan buat 4 soal ini? Ini soal 2023 kemarin. Soalnya nggak banyak berubah yang ini. Jadi 2003 kan ada yang studi kasus, kayak tadi itu yang sumur. Nah, untuk yang ini selalu sama polanya. Tentang tiga variabel. Tinggal eliminasi, substitusi, eliminasi, substitusi. Nggak banyak berubah gitu ya. Buat pola ini. Yang mana yang udah kita jelasin di kelas premium ya, lebih lengkapnya. Ada yang mau tanyakan dari kalian? Aman. Ya, kalau memang masih minat buat kelas premium mah, kita masih buka ya kelas premium ya. Kalau kalian mau join, kita ada diskon 50 ribu gitu ya. Kita ada diskon 50 ribu kalau emang mau join dari harga yang tertera. Atau emang mau join satu pertemuan, ya 20 ribu per pertemuan. Kalau emang kalian mau minat join. Nanti buat detailnya lihat ke Twitter gue ya. Buat detail lengkapnya gitu ya. Kelas mau yang premium aja, premium tuh sampai UTBK gitu ya. Jadi dari sekarang sampai UTBK. Tapi kalau mau 20 ribu untuk sekali pertemuan, kita akan bahas soal-soal asli 2003 gitu ya. Sebenarnya gue ada beberapa paket, tapi kalau emang mau dibahas satu pertemuan doang, kita bisa gitu ya. Penutupan 8 November, nanti kelasnya dari tanggal 12 sampai tanggal 20. Jadi di antara itulah, gitu ya. Oke, itu aja dari aku. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan ke Twitter gue nanti ya, buat detailnya. Nanti record ini kita kasih ke YouTube ya, kalau emang kalian mau. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Aman? 2X itu dari mana, Kak? 2X. 2X dari di soal. Ini kan soalnya kan, nih, X plus Y plus Z. 2X, Y, 2Z. Dari persamaan yang kita buat. Dari sini kan persamaannya. 2X, Y, 2Z. Nah, ini kan juga. Ini kan dari persamaan ini soal. Ini persamaan ini soal 2X, 2Z. X plus Y plus Z, 22.000. Ini dari soal, dari persamaan soal. Ada lagi yang mau tanyakan tentang soalnya? Tapi perhatikan dengan tokonya ya. Ada toko Anda, toko setia. Itu yang perlu diperhatikan. Atau mau kalian eliminasi terus dapetin X, Y, Z itu bisa. Tapi terlalu lama ya. Kak, kenapa nggak nyari X, Y, Z? Ya, terlalu lama gitu ya. Kalau kalian nemuin X, Y, Z dari eliminasi dua persamaan ini, itu lama banget. Gue jamin lama. Sedangkan UTBK itu waktunya terbatas gitu ya. Untuk soal yang sederhana kayak gini, usahain jangan eliminasi untuk nyari X, Y, Z-nya. Coba manipulasi aja dari dua persamaan ini biar dapat apa yang diminta. Ya, kan dari tadi kita nggak nyari nilai X, kita nggak nyari nilai Y, kita nggak nyari nilai Z secara total gitu ya. Akan lama sebenarnya kalau mau nyari. Tapi kalau kalian mau nyari aman, itu aman. Ya tadi kan Y udah dapat nih, masukin X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya. Itu juga bisa sebenarnya. Tapi agak lama ya sebenarnya kalau kayak gitu. Oke, udah itu aja dari aku. Nanti kalau emang mau minat kelasnya, ya hubungin aku ya ke Twitter. Oke, itu aja dari aku. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa. Thank you.